Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan masuk kepada kata kerja atau fi'il. Ya, kita bahas dulu pengertian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan terkait dengan waktu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kata kerja dalam bahasa Arab memiliki makna waktu. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang kata kerjanya tidak mengandung makna waktu. Ya, dalam bahasa Arab ketika kita menyebutkan kata kataba, ini berarti telah menulis. Sementara kalau yaktubu artinya adalah sedang atau akan menulis ya. Jadi dari rangkaian huruf yang membentuk kata itu kita bisa memaknai ya arti dari waktunya. Berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Misalkan kita bikin kata menulis misalkan menulis. Nah dari kata menulis ini kita nggak tahu mana waktunya kecuali kita letakkan sebelumnya kata akan ya atau kata sedang atau kata telah gitu ya. Nah jadi dari hanya kata menulis ini aja kita nggak tahu mana waktunya nih. Berbeda dengan kata ba. Hanya dari kata ba aja kita tahu bahwa ini artinya telah ya. Kita tahu yaktubu ini artinya sedang atau akan. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu pembagian fiil. Pada pembahasan ini, penulis akan menampilkan secara ringkas pembagian fiil yang ditinjau dari beberapa kategori. Adapun rinciannya akan dibahas pada bab berikutnya. Ya. Pertama, pembagian fiil berdasarkan waktu terjadi. Nah, ini dibagi menjadi tiga macam. Ada yang disebut dengan fiil madhi, ya, ada fiil mudhari', dan terakhir ada fiil amar. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang terjadi di masa lampau. Contohnya kataba yang artinya telah menulis, ya. Jadi fi'il madhi artinya telah. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang terjadi pada masa sekarang ataupun akan datang. Contohnya yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Kemudian yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja bermakna perintah yang diminta untuk dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya uktub ya, artinya adalah tulislah. Kemudian berdasarkan kepada kebutuhan terhadap objek, ada yang disebut dengan fi'il lazim, ya, ada yang fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak butuh kepada objek seperti jalasa. Jalasa artinya telah duduk, ya. Nah, kalau fi'il muta'addi, ya dia butuh objek. Contohnya apa? Nasara. Ya, kata nasara itu pasti membutuhkan objek, berbeda dengan kata jalasa. Ya, saya duduk, maka pekerjaan duduk itu langsung saya yang kena. Berbeda dengan misalkan nasara Muhammadun Zaidan. Ya, Muhammad telah menolong Zaid. Ya, maka pertolongan itu yang kena, yang melakukannya adalah Muhammad, tapi yang kena dengan tindakan pertolongan itu adalah Zaid. Ya, jadi dia butuh kepada maf'ul bih atau objek untuk menyempurnakan makna daripada kata kerjanya. Kemudian yang C, berdasarkan jenis huruf, ini ada fi'il sahih sama fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah kata kerja yang tidak mengandung huruf ilat. Nah, lihat footnote nomor 2 di bawah. Huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Ya, lihat aja. Kata ba ada alif, waw, dan ya-nya enggak? Kalau tidak ada, maka dia disebut sebagai fi'il sahih. Kalau ada, disebut sebagai fi'il mu'tal. Ya, karena fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandung huruf ilat. Contohnya qala. Ya, ada huruf ilat itu alif di tengahnya. Kemudian yang D, berdasarkan jumlah huruf penyusunnya, ada sulasiyun dan ada rubaiyun. Ya, sulasi adalah fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf asli. Kataba, 3 huruf asli dia fi'il madhinya. Ya. Kemudian ada rubai yaitu kata kerja yang fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf asli. Contohnya dahroja. Nah, kemudian yang E, berdasarkan aktif atau pasifnya. Contohnya ada fi'il ma'lum di sini pembagian pertama sama ada fi'il majhul. Ya, kalau fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif, ya ini adalah kata kerja yang subjeknya harus disebutkan kalau diletakkan dalam kalimat. Seperti kataba yang berarti telah menulis. Ya, kata kerja ini membutuhkan subjek ketika diletakkan dalam kalimat. Kemudian ada fi'il majhul namanya yang berarti adalah kata kerja pasif. Ini adalah kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya apabila diletakkan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata ini diawali oleh di seperti kutiba yang artinya telah ditulis ya. Jadi sebenarnya sampai di sini kita cukup tahu dulu istilah-istilahnya ya, istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab ya. Adapun rinciannya apa itu fi'il ma'lum, fi'il majhul, sulasi, rubai kita akan bahas berikutnya ya.
Intinya di sini kalau kita sebutkan misalkan ada fiil lazim, oh ya, fiil lazim itu yang tidak butuh objek, ya. Atau fiil mutaaddi, oh ini butuh objek, ya. Jadi kita cukup tahu dulu tentang istilah-istilah yang ada atau sering diucapkan dalam bahasa Arab, ya. Baik, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.